Bab 311. Bayar kembali uangnya, bayar kembali uangnya. Ye Guan tidak memilih untuk menghadapi kematian tanpa menyelamatkannya. Setelah berhadapan dengan boneka tersebut, Ye Guan terkejut. Kekuatan boneka tersebut jauh melebihi ekspektasinya. Sejak terobosannya, ia selalu ingin bertarung dengan baik untuk melihat apa kekuatannya. Kini, boneka ini bisa digunakan untuk berlatih. Saat Ye Guan menikam boneka itu dengan pedangnya, kecepatan pedangnya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan boneka itu dan menusuk langsung ke tenggorokannya. Boneka itu tidak mundur tetapi malah maju. Dia menusuk dengan pedang yang sama. Pedang ini juga menusuk tenggorokan Ye Guan. Ini untuk menukar nyawanya dengan nyawanya. Ye Guan tahu bahwa tubuh boneka ini sekeras besi dan kebal. Jadi bagaimana dia berani bertarung dengan nyawanya seperti ini? Tubuhnya melintas dan terbang ke samping. Namun, pada saat ini, boneka itu tiba-tiba berubah dari menusuk menjadi menebas, dan menebas Ye Guan dengan pedang. Kecepatannya sangat cepat menggunakan pedang untuk memblokirnya. Ledakan, dengan tebasan pedang ini, Ye Guan langsung ditebas sejauh 1000 kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, wanita dengan rok awan di samping langsung terkejut. Dia bergegas ke sisi Ye Guan dan berkata dengan cepat, "Tuan, kamu baik-baik saja?" Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian melihat ke lengan kanannya. Pada saat ini, lengan kanannya terbelah sepenuhnya, dan darah mengalir keluar, yang sangat menakutkan. Melihat lengan kanannya, Ye Guan sangat terkejut. Kekuatan boneka ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, tubuhnya sangat keras dan sulit untuk dirusak oleh dewa biasa. Pada saat ini, boneka itu tiba-tiba memegang pedang di antara alisnya, dan mengarahkan kedua jari tangan kirinya bersamaan, secara diagonal ke arah tanah. Melihat adegan ini, Ye Guan dengan cepat meraih wanita dengan rok awan dan berkata, "Nak, kekuatan pria ini sangat menakutkan. Kita bukan tandingannya, jadi mundurlah dulu." Begitu dia selesai berbicara, boneka itu sudah membunuh mereka berdua. Dan Ye Guan membawa wanita berbaju awan itu dan melarikan diri. Saat Ye Guan memegang tangannya, pipi wanita itu langsung memerah. Kapan dia pernah begitu intim dengan seorang pria? Secara naluri, dia ingin melawan. Tapi cengkeraman Ye Guan terlalu erat, dan mereka berdua dalam bahaya saat ini. Jadi dia melepaskannya begitu saja, mengira dia sudah melawan. Tapi dia menahannya terlalu erat, tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Saat ini, suara pria berbaju putih tiba-tiba terdengar dari belakang mereka berdua. "Kak, ini aku juga. Kenapa kamu melupakanku?" Setelah mendengar perkataan pria berbaju putih tersebut, wanita tersebut tiba-tiba tersadar dan hampir melupakan kakak kandungnya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat. Tapi untungnya, mereka bertiga telah berlari ribuan kaki jauhnya. Dan boneka itu tidak terus mengejar, tetapi mundur ke pintu aula yang jauh. Ketiganya menghela nafas lega. Ye Guan mengeluarkan ramuan tingkat keabadian dan meminumnya. Lalu mengeluarkan ramuan lain dan memberikannya kepada wanita di rok awan. "Nak, ini dia." Wanita dengan rok awan tidak menolak. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil ramuan itu, tetapi tidak mengambilnya, tetapi menyimpannya. Di sampingnya, pria berbaju putih tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan saya?
bukankah saya punya? Kamu melirik pria berbaju putih dan berkata, saya kekurangan uang dan tidak punya banyak pil. Mohon maafkan saya. Dia benar-benar tidak punya banyak pil. Mendengar perkataan Ye Guan, pria berbaju putih itu sedikit mengernyitkan mulutnya. Dia memelototi Ye Guan, tapi Ye Guan mengabaikannya, lalu duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, wanita dengan rok awan tiba-tiba mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ini. Di dalam botol giok putih, ada 5 ramuan tingkat kaisar. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tahu bahwa sumber daya di tempat ini langka dan ramuan tingkat kaisar sangat langka. Anda harus tahu bahwa lelaki tua berkulit hitam itu bahkan tidak memiliki ramuan tingkat kaisar sebelumnya. Tetapi wanita di dalamnya rok awan di depannya mengambil tindakan. Hanya 5 ramuan tingkat kaisar. Identitas wanita ini sangat luar biasa. Ye Guan tidak menolak dan menerima botol ramuan itu. Terima kasih. Wanita dengan rok awan tersenyum dan berkata, namaku Nangong Sue, siapa namamu? Kamu Guan Dao, kamu Guan. Di sampingnya, pria berkulit putih tiba-tiba bertanya, tapi klan Ye, klan kuat di Antartika Tiongkok. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Pria berbaju putih bertanya lagi, pembudidaya nakal? Ye Guan mengangguk. Ya, pria berbaju putih itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa lagi. Nangong Sue sedikit terkejut. Apakah Anda sebenarnya seorang kultivator biasa? Ye Guan mengangguk. Ya, Nangong Sue berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Anda benar-benar luar biasa. Sebagai seorang kultivator biasa, tanpa bergantung pada orang tua atau latar belakang keluarga, Anda dapat berkultivasi hingga tingkat ini. Terlebih lagi, kekuatan tempur Anda sangat kuat, sungguh menakjubkan. Ye Guansan tersenyum dan berkata, tidak buruk. Nangong Sue mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap Ye Guan. Saat ini, Ye Guan mengenakan gaun putih awan dengan jubah hijau di bawahnya dan mata berbintang sangat tampan. Dia lembut dan sopan dalam berurusan dengan orang lain. Nangong Sue melihatnya, sedikit terganggu sejenak, tetapi pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba menarik lengan baju Nangong Sue. Kakak, jangan menatap orang lain seperti itu. Mendengar ini, pipi Nangong Sue langsung memerah. Melihat pemandangan ini, pria berkulit putih itu terdiam. Dia bukanlah seorang idiot. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kakak perempuannya naksir pendekar pedang muda ini? Pria berbaju putih menarik Nangong Sue ke samping dan mengingatkan, saudari, dia hanyalah seorang kultivator biasa. Nangong Sue dengan tenang berkata, apa yang salah dengan para kultivator biasa? Pria berbaju putih berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berpura-pura bingung. Klan Nangong kita adalah klan yang kuat di dunia. Baik Anda maupun saya tidak dapat membuat keputusan tentang pernikahan kita sendiri. Jika Anda jatuh cinta dengan pria ini, Anda tidak hanya akan merugikan dirimu sendiri, tetapi juga dia. Nangong Sue merasa malu dan marah. Mengapa kamu menyukainya, Nangong Yun? Apa yang kamu bicarakan? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meninju wajah Nangong Yun. Ledakan, karena lengah, Nangong Yun terlempar ratusan kaki jauhnya. Nangong Yun langsung mati rasa. Setelah beberapa saat, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di kejauhan, tiba-tiba berdiri. Saat ini, lukanya hampir pulih.
Ye Guan memandang Nangong Sue yang berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum, "Nona Nangong Sue, apa rencanamu selanjutnya?" Nangong Sue bertanya, "Bagaimana denganmu?" Ye Guan melihat ke puncak gunung dan berkata, "Saya ingin terus mencoba." Nangong Sue memandang Ye Guan, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak yakin, tapi aku masih ingin mencobanya." Nangong Sue segera berkata, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Ye Guan ragu-ragu. Nangong Sue menatap Ye Guan, "Apakah kamu takut aku akan menyakitimu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa, Nona Nangong Sue sangat kuat. Jika aku melawanmu, aku tidak percaya diri untuk mengalahkanmu." Dia tidak berbohong. Wanita di depannya berasal dari negeri dongeng waktu dan sangat kuat. Jika dia dan pihak lain bertarung sendirian, dia tidak yakin akan kemenangan. Nangong Sue tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Tidak apa-apa." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Nangong Yun di kejauhan. Nangong Yun segera berkata, "Tentu saja aku bersamamu." Nangong Sue berkata, "Kembalilah ke klanmu." Nangong Yun tercengang, dan Nangong Sue berkata dengan suara yang dalam, "Kamu terlalu lemah, sangat berbahaya untuk tetap di sini." Sebelumnya, Nangong Yun bahkan tidak bisa menangkap pedang boneka itu. Jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan menjadi beban. Nangong Yun sedikit tidak senang, dan Nangong Sue segera mengerutkan kening. Melihat pemandangan ini, tanpa sadar Nangong Yun mundur beberapa langkah. Nangong Yun melihat ke puncak gunung dan menghela nafas dalam hatinya. Dia juga tahu bahwa kekuatannya di sini terlalu lemah, dan dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi boneka itu lagi. Setelah membaca ini, Nangong Yun berkata, "Kakak, hati-hati, saya akan kembali ke klan saya dulu." Karena itu, dia melirik Ye Guan, lalu berbalik dan pergi. Setelah Nangong Yun pergi, Ye Guan memandang Nangong Sue dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan menuju puncak gunung. Dia tidak sabar untuk melawan boneka itu. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di puncak gunung, dan boneka itu berdiri tak bergerak di depan pintu aula. Ye Guan tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal. Dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tertawa, dua suara robekan yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kedua pedang itu melintas melewati lapangan, menembak ke arah satu sama lain. Ye Guan tidak memilih untuk melawan boneka tersebut. Saat pedang itu masih setengah kaki dari boneka tersebut, Ye Guan tiba-tiba menggunakan domain pedangnya, dan kekuatan yang kuat langsung menekan boneka tersebut. Di sisi lain, ketika Nangong Sue melihat Ye Guan menggunakan domain pedang, matanya yang indah tiba-tiba berbinar dan dia berseru, "Domain pedang!" Di kejauhan, ketika domain pedang muncul, kecepatan pedang boneka itu langsung ditekan. Pada saat ini, pedang panjang Ye Guan bergetar dan menusuk langsung ke tenggorokan boneka itu. Ledakan, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan sendiri mundur ratusan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan terkejut. Boneka ini tidak hanya kuat, tetapi pertahanannya juga menakutkan. Jangan berani berpikir lagi, karena boneka itu sudah datang untuk membunuhmu. Ye Guan tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Pedang Dao. Pedang ini tertusuk,
dan Nangong Sue di kejauhan langsung terkejut keterampilan pedang ini. Ledakan di kejauhan, boneka itu tiba-tiba ditebas ke belakang oleh pedang Ye Guan. Pada saat boneka itu mundur, Ye Guan tiba-tiba bergegas ke depan, menghunus pedangnya dan menebas. 30 cara menebas langit dan menghunus pedang. Ledakan, sinar cahaya pedang menghantam boneka itu, dan kekuatan yang kuat langsung membuatnya terbang menjauh. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di dinding batu itu bergetar hebat, tapi tidak rusak sama sekali. Tapi ekspresi Ye Guan menjadi serius, karena dia menemukan bahwa bahkan setelah dia menembakkan 2 pedang, boneka itu tidak terluka. Ini sangat tertahankan, ekspresi Nangong Sue di samping juga sangat serius. Kekuatan kedua pedang Ye Guan sangat menakutkan, tapi masih gagal melukai boneka itu sama sekali. Pada saat ini, boneka itu tiba-tiba melesat ke depan, dan serbuan ini langsung berubah menjadi ribuan cahaya pedang. Ye Guan kaget, dia tidak menyangka orang ini benar-benar bisa melakukan skill pedang. Tanpa banyak berpikir, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menusuk dengan pedangnya. Pedang Dao, ledakan, ribuan lampu pedang pecah, dan Ye Guan langsung terlempar. Namun, boneka itu juga mundur dengan keras, dan akhirnya tidak berhenti hingga menabrak dinding batu. Begitu Ye Guan mendarat di tanah, dia merasa organ dalamnya terkoyak dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, Nangong Sue tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia membungkuk dan membantu Ye Guan berdiri, lalu mengeluarkan ramuan tingkat kaisar dan memberikannya kepada Ye Guan. Setelah Ye Guan meminum obat mujarab, lukanya segera pulih. Nangong Sue berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, boneka ini sangat kuat, kami." Ye Guan Dao, tidak ada, karena itu, dia bergegas keluar lagi. Nangong Sue membeku di tempat, masih bertarung. Dengan cara ini, Ye Guan menantang boneka itu berulang kali. Meskipun dia selalu dikalahkan di awal, dia memperoleh banyak keuntungan. Setelah beberapa hari, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Ledakan, pada saat ini, Ye Guan ditebas oleh pedang boneka itu lagi, dan kali ini, segera setelah dia berhenti, aura kuat keluar dari tubuhnya. Sungguh perih, melihat Ye Guanda mencapai level keabadian sejati. Mata Nangong Sue tiba-tiba berkilat kaget. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Ye benar-benar akan meningkatkan levelnya selama pertempuran. Setelah Ye Guan mencapai True Immortal, keseluruhan kekuatannya meningkat pesat lagi. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Teknik memotong pedang. Kali ini, 35 ditumpangkan. Meski hanya ada 5 jalur lagi, kekuatannya telah ditingkatkan beberapa kali lipat. Saat pedang dilepaskan, langit dan bumi terbelah. Ledakan, dengan tebasan pedang, boneka tersebut langsung ditebas dan diterbangkan, dan akhirnya menghantam dinding batu kembali sehingga menyebabkan dinding batu tersebut bergetar hebat. Saya dapat menghancurkan tubuh fisik saya. Melihat adegan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan. Hanya dengan bertarung Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda lebih cepat. Saat melawan wayang golek, ia selalu waspada, karena jika tidak hati-hati ia akan terluka parah oleh wayang tersebut. Dalam keadaan ini potensinya juga telah terstimulasi, dan kekuatannya dalam segala aspek telah meningkat pesat, memajukan. Setelah sekian lama,
Ye Guan tiba-tiba membunuh boneka itu dengan pedang. 39 teknik memotong langit dan menggambar pedang. Bahkan boneka itu tidak mampu menahan kekuatan pedang Ye Guan, dan langsung dipotong oleh pedangnya. Saat itu berhenti, Ye Guan di kejauhan bergegas ke arahnya lagi. Pedang lain, boneka itu tanpa sadar mengangkat pedangnya ke mistar gawang. Ledakan, sepotong cahaya pedang pecah, dan boneka itu langsung dipotong, dan akhirnya menghantam dinding batu dengan keras. Begitu berhenti, hanya segunung cahaya pedang yang terlihat, dan pedang itu langsung menusuk ke otak boneka itu. Tubuhnya membeku, dan tidak bisa dilihat lagi. Setelah mengalahkan boneka itu, Ye Guan terbaring di tanah, kelelahan total. Terlalu lelah, apalagi melawan boneka yang tidak memiliki emosi, fisik dan menakutkan, karena lawannya sebenarnya tidak takut hidup dan mati. Ini lebih memusingkan daripada latihan fisik di sampingnya. Nangong Sue merasa ngeri. Dia tidak menyangka pendekar pedang muda di depannya benar-benar bisa mengalahkan boneka kaisar setengah langkah. Tidak heran orang lain mengatakan bahwa meskipun petani biasa itu miskin, begitu mereka berkembang, mereka menjadi sangat kuat. Di lapangan, setelah istirahat sejenak, Ye Guan menyingkirkan boneka yang tidak bergerak itu di kejauhan, berdiskusi dengan Nangong Sue sebentar, lalu berjalan menuju pintu sedikit pun. Begitu mereka memasuki gerbang, seseorang berjalan perlahan tidak jauh dari sana. Siapapun, pria yang datang juga sedikit terkejut saat melihat Ye Guan dan Nangong Sue. Rupanya, dia tidak menyangka akan ada orang yang masuk. Saat berikutnya, pria itu menatap Ye Guan, matanya melebar. "Itu kamu." Sambil berkata, dia melangkah maju dan meraih lengan Ye Guan. "Brengsek, bayar kembali uangnya. Cepat bayar kembali uangnya." Wajah Ye Guan penuh kebingungan. Dia tidak pernah meminjam uang dari orang lain. Bab 312, inikah cara keluargamu bermain? Bayar kembali uangnya. Ye Guan bingung, uang apa lagi? Ye Guan tanpa sadar ingin menarik lengannya. Tapi dia ngeri saat mengetahui tangan pria di depannya itu seperti belenggu, menahannya erat-erat, dan tangan kanannya tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Guan merasa ngeri, kekuatan pria ini sangat menakutkan. Pria itu menatap Ye Guan dan berkata lagi, "Bayar kembali uangnya, cepat bayar kembali uangnya." Ye Guan menahan keterkejutan di hatinya dan berkata, "Senior, apakah kamu mengakui orang yang salah?" Pria itu menatap Ye Guan, "Apakah nama keluargamu Ye?" Wajah Ye Guan dipenuhi keheranan. "Bagaimana kamu tahu?" Pria itu bertanya lagi, "Apakah ayahmu Ye Xuan, ahli pedang di dunia?" Ye Guan benar-benar terpana, dan hatinya kewalahan. Pria di depannya ini benar-benar mengenal ayahnya. Pria itu memandang Ye Guan, "Saya tidak mengakui kesalahan saya, tolong bayar saya kembali." Ye Guan menahan keterkejutan di hatinya dan tersenyum pahit. "Senior, kamu dan aku belum pernah bertemu satu sama lain. Bagaimana kita mulai berbicara tentang pembayaran kembali uang itu?" Pria itu membuka telapak tangannya, dan selembar kertas putih muncul di depan Ye Guan. Ye Guan melihat lebih dekat dan tertegun. Dia melihat tulisan itu berbunyi, "Saya meminjam harta yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan saya akan mengembalikannya." Anaknya kembali. Ye Guan memandang pria itu dan bertanya, "Apakah ayahku yang menulisnya?" Pria itu mengangguk. "Ya, lihat,
ada bekas tangan yang berdarah. Kamu melihat sekali pada sidik jari berdarah itu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika seorang ayah meminjam sesuatu, anaknya mengembalikannya. Masih bisakah kamu bermain seperti ini? Saat ini, dia tiba-tiba merasa perawatan kakeknya saat itu kurang menyeluruh. Pria itu berkata dengan tenang, "Bayar kembali uangnya." Sambil berbicara, dia memegang erat Ye Guan, takut Ye Guan akan melarikan diri. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, tidak ada kebenaran seperti itu di dunia." Pria itu menatap Ye Guan dengan tatapan tidak ramah. "Kamu tidak ingin gagal membayar utangmu, bukan?" "Ye Guan Dao, ayahku meminjamnya," pria itu berkata. "Tapi dia memintamu untuk membayarnya. Kamu adalah putranya, benar kan? Seperti kata pepatah, wajar jika ayah membayar utangnya. Jadi apa masalahnya jika kamu datang?" Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Berapa banyak yang dia pinjam?" "Jika jumlah pinjamannya kecil, maka akan dikembalikan. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandungnya." Melihat Ye Guan mengakui akunnya, senyuman tiba-tiba muncul di wajah pria itu. "Tidak banyak, totalnya mungkin puluhan miliar yuan spiritual." "Apa?" Ye Guan terkejut dan membuka matanya lebar-lebar. 10 miliar energi spiritual. Di sampingnya, mata Nangong Sue juga terbuka lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Puluhan miliar energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu mengangguk. "Ya, selain puluhan miliar energi spiritual, ada banyak benda suci yang tak terhitung jumlahnya." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. "Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan ayah tersayang ini." Melihat Ye Guan menggelengkan kepalanya, wajah pria itu menjadi gelap. "Apakah kamu ingin gagal bayar?" Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap ayah pemuda di depannya. Namun pemuda ini berbeda. Pemuda ini masih muda, ia punya 10.000 cara untuk mengobatinya. Tidak, melunasi hutang adalah hal yang biasa. Bagaimana bisa dikatakan perampokan? Ye melirik pria di depannya dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, jika saya mencoba yang terbaik, seberapa besar kemungkinan saya bisa bertahan darinya?" Xiao Ta berkata, 10%, Ye Guan langsung sangat gembira. Dan saat ini, Xiao Ta berkata lagi, "Dia 100%. Senyum Ye Guan membeku. Xiao Ta melanjutkan, "Sebagai pengingat, dia dapat mendengarmu saat kamu berbicara denganku." Ye Guan tetap diam, merasa sedikit malu sekarang. Pria itu menatap Ye Guan. "Saya juga orang yang berakal sehat. Ayahmu merampok secara paksa." "Yah, dia meminjam harta dan esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari saya. Dan dia juga menulis. Dia menulis IOU dan berkata bahwa putranya akan membayarnya kembali. Karena kamu adalah putranya, maka itu adalah tanggung jawabmu untuk melunasi hutangnya. Wajar jika kamu membayar kembali hutangmu, bukan?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Senior, kenapa kamu tidak pergi ke ayahku untuk membayarnya kembali?" Pria itu memandang Ye Guan dan berpikir, "Jika aku bisa mengakali ayahmu, apakah aku masih perlu datang kepadamu?" Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan ini. Dia, Yusen, ingin menyelamatkan mukanya. Pria itu berkata dengan tenang, "IOU itu berjanji akan dibayar besok, jadi tentu saja saya datang untuk mencarimu.
mengapa kamu mencari ayahmu?" Ye Guan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Senior benar, membayar hutang adalah hal yang biasa. Uang yang dipinjam oleh keluarga yang saya akan dilunasi oleh keluarga yang saya." Mendengar perubahan sikap Ye Guan yang tiba-tiba, kilatan keterkejutan muncul di mata pria itu, dan dia diam-diam waspada. Ye Guan berkata lagi, "Aku tidak punya uang sekarang." Pria itu mengerutkan kening. Ye Guan melanjutkan, "Tentu saja, saya tidak akan pernah gagal membayar uang yang terutang oleh keluarga yang saya. Bagaimana dengan ini? Saya akan menulis surat hutang lagi kepada Anda. Saya tidak mampu membayar kembali uang hutang ayah saya. Jadi saya akan meminta anak saya untuk membayarnya kembali." "Xiao Ta," pria itu menatap Ye Guan, "di mana anakmu?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Belum lahir." Lancang, pria itu sangat marah. Saat ini, dia teringat kejadian itu bertahun-tahun yang lalu. Memikirkan kejadian saat itu, dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan marah, "Kamu benar-benar layak menjadi ayah dan anak. Rutinitasnya sama. Lama. Kawan, jika seorang ayah meminjam uang dan putranya tidak dapat membayarnya kembali, mengapa kamu tidak meninggalkan boneka ini sendirian?" Saat ia sedang marah, pancaran nafas yang ia pancarkan langsung mengejutkan bumi dan membuat dunia menjadi ilusi. Ye Guan diam-diam terkejut. Kekuatan senior ini sangat menakutkan, bahkan Kaisar Agung pun mungkin jauh di belakangnya. "Ayah saya sangat pandai bermain. Ayah saya meminjam uang dan membelanjakannya. Tetapi anak saya akan mengembalikannya. Operasi tidak manusiawi seperti ini sebenarnya bisa dilakukan?" Sungguh keterlaluan. Pria itu menatap Ye Guan. "Jangan buang waktu di sini. Saya tahu keluarga yang Anda memiliki bisnis yang hebat, dan Anda pasti kaya. Jika Anda mengembalikan uang itu kepada saya akan segera pergi dan tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana?" Ye Guan sedikit tidak berdaya. "Senior, saya benar-benar tidak mampu membelinya." Pria itu berkata dengan dingin, "Kaulah yang membuat keputusan di pavilion Xiambao sekarang, kan?" Ye Guan tidak mengatakan apa-apa, tapi orang ini sebenarnya tahu tentang pavilion Xiambao. Pria itu menambahkan, "Pavilion Xiambao sangat kaya sehingga menyaingi negara. Bagaimana saya tidak mampu membayarnya kembali?" Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Senior, jika kamu harus memintaku untuk membayarnya kembali, itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, membayar hutang adalah hal yang biasa." Pada titik ini, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Senior, semua uang yang saya miliki telah disegel. Jika Anda dapat membantu saya membuka segel ini, semua uang yang saya miliki akan diberikan kepada saya dengan kedua tangan." Mendengar perkataan Ye Guan, Xiao Ta tiba-tiba tertawa. Si kecil ini mulai memainkan trik kotor. Jika itu adalah segel orang lain, pria di depannya pasti bisa membukanya. Lagi pula, ketika dia berumur puluhan juta tahun, dia adalah salah satu dari sedikit pejuang tak tertandingi di dunia. Dia telah bertahan begitu lama, dan kekuatannya saat ini pasti lebih menakutkan. Namun, segel di dalam tubuh Ye Guan ditinggalkan oleh wanita dengan rok polos. Jika Anda membuka segel yang ditinggalkan oleh wanita dengan rok polos, niscaya gadis yang berulang tahun itu yang gantung diri. Mendengar perkataan Ye Guan, pria itu mengerutkan kening. "Apakah ada segel di tubuhmu?"
Ye Guan mengangguk dengan cepat, tepat sekali. Pria itu meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan. Saat berikutnya, dia tertegun karena Ye Guan tidak berbohong. Ye Guan berkata lagi, "Senior, orang yang meninggalkan segel ini sangat kuat. Kamu." Pria itu terkekeh, tidak setuju. "Kuat?" Ye Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Iya." Pria itu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tahukah kamu seberapa kuat saya?" Ye Guan berkedip, "Seberapa kuat?" Pria itu tertawa, "Saat ayahmu ada di hadapanku, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan." Ye Guan terdiam. Dia tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan pria ini. "Jika kamu bisa membunuhnya dengan satu tangan, kamu tidak akan dirampok begitu banyak uang oleh ayahku." Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, pria itu terkekeh, "Kamu tidak percaya?" Ye Guan mengangguk. Pria itu berkata dengan tenang, "Pada masa itu, yang paling hebat dari ayahmu bukanlah kekuatannya sendiri, tapi..." Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan menggelengkan kepalanya. "Itu dia, tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Saya akan membantu Anda membuka segelnya, dan Anda mengembalikan properti saya. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain." Ye Guan mengangguk, "Oke, tapi segel ini sangat kuat, senior, kamu." Pria itu tertawa, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku." Saat dia berbicara, dia menepuk bahu Ye Guan dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya. Buka segelnya dengan paksa. Dia secara alami tidak menyetujui segel di tubuh kultivator pedang muda di depannya. Sejujurnya, di dunia saat ini, tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Yusen-nya. Tapi mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Dengan kata lain, tanpa menggunakan pedang itu, Yusen bisa berjalan ke samping dan menjadi tak terkalahkan. Saat Yusen meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan, saat berikutnya, seberkas cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Guan. Saat dia merasakan pancaran cahaya pedang ini, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah drastis, dan dia berkata dengan ngeri, "Persetan, kamu." Ketika dia berbicara, dia ingin berhenti, tetapi sudah terlambat. Tertawa, dalam sekejap, cahaya pedang menembus langsung ke telapak tangan pria itu, menahannya di tempatnya, tidak bisa bergerak. Pria itu bingung. Ye Guan menghela nafas lega. Kekuatan pria di depannya tidak terduga dan dia bukan tandingannya. Adapun Iou, itu adalah hutang dari ahli pedang di dunia. Apa hubungannya dengan Ye Guan? Saat ini, pria itu tiba-tiba berkata dengan ngeri, "Apakah wanita itu mengikutimu?" Ye Guan memandang pria itu dan tersenyum. "Apakah kamu berbicara tentang bibiku?" Pria itu mengangguk dengan cepat. Ye Guan mengangguk, "Ya, bibiku mengajakku keluar untuk berlatih." Mendengar hal tersebut, pria itu tiba-tiba menjadi geram. "Bisakah kamu bermain seperti ini? Hah, apakah keluargamu bermain seperti ini?" Ye Guan bingung, kenapa orang ini begitu bersemangat? Pria itu meraung dengan marah. "Setelah melindungi saudaraku, aku datang untuk melindungi keponakanku. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain bermain seperti ini? Ah, tidakkah menurutmu itu berlebihan? Ah, ya Tuhan." Ye melirik ke arah pria yang terjepit, lalu dia berjalan ke arah pria itu. Ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?"
Ye Guan meraih tangan pria itu, lalu mengeluarkan najinya, lalu menarik Nangong Sue di sampingnya dan lari. Gerakannya halus dan mulus, dilakukan sekaligus. Di tempat itu, ekspresi pria itu membeku. Perampokan, bajingan ini sebenarnya mencuri cincinnya sendiri, brengsek, bersambung.